Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang kakak-kakak sekalian. Selamat datang di Rada, Ruang Diskusi Racana. Nah, pada kali ini ditemani saya dengan kakak, dan saya Sofyan Dan saya Haikal, yang nantinya bakal nemenin selama berbincang-bincang di podcast Ruang Bicara Racana ini. betul sekali Kak. Ini merupakan mungkin first time ya Kak. Betul. First time Racana mengadakan podcast ini, dan kita mengundang tamu undangan yang sangat hebat, narasumber yang sangat hebat luar biasa. tentunya. Untuk di episode pertama ini, jadi simak baik-baik dan saksikan untuk kakak-kakak yang hadir di studio dan kakak-kakak juga yang hadir secara online. Betul. Mungkin langsung saja ya Kak, kita Boleh. ke narasumber dengan Kak Tato dan Kak Iim. Halo Kak. Halo juga kakak-kakak yang hebat. Mungkin langsung saja Kak Tato dan Kak Iim bisa memperkenalkan diri ya. Di sini sebagai apa dan dari mana gitu. Ya, maka Kak Im dulu, yang cantik dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak hebat yang di studio maupun yang di luar sana, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Fatihah. Biasa dipanggil simple ya. Cukup dengan 11M. Iim, ya. Kebetulan tugas hariannya di kampus di jurusan manajemen, ya. Pendidikan Islam, kemudian di Racana sebagai pembina putri Racana UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Giliran saya, laki-laki, giliran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada dan kakak-kakak calon pembina dan anggota Pramuka Racana, perkenalkan nama saya Tato Nuryanto, jabatan formal di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon sebagai Ketua Jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di Pramuka, saya menjabat sebagai Ketua Gudep atau Pembina Gudep Gugus Depan UIN. Putra. Jadi teman-teman adik-adik silakan kenal nama saya Tato. Itu aja. Salam kenal Kak Tato dan Kak Iim. Iya, salam kenal. Salam kenal semuanya. juga, Kak. Oke, Kak Tato dan Kak Iim ini kan sebagai pembina dari Racana Syekh Nurjati Nyimas Rara Santang nih. Kira-kira ada nggak sih perjalanan Kak Tato dan Kak Iim terkait gerakan pramuka sejauh mana gitu sehingga bisa diangkat menjadi seorang pembina gitu? Dan juga apa sih Racana itu bagi pandang Kak Tato dan Kak Iim? Kak Im dulu. Oke, diprioritaskan. Iya. Ya, Racana itu kan satuan pramuka, organisasi kepramukaan yang berada di tingkat perguruan tinggi, gitu kan? Jadi teman-teman nih yang calon maba ya, nanti bisa bergabung di Racana kita, ya. Kita berproses bersama tentunya, gitu kan, untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya hebat tapi juga keren, gitu ya. Jadi seperti itu Kak. Kalau perjalanan saya sebagai pembina, ya alhamdulillah sudah sekian lama ya perjalanannya dari tahun 2017 ya, 2017 berarti hampir berapa? Hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, waktu itu kita punya pembina 4 ya, satuan putra 2, putri 2 gitu kan. Nah, sampai sekarang masih dipercaya. Ya, kenapa pilih pramuka gitu kan? Ya karena satu mungkin sudah kesukaan ya. Sukanya ngebolang juga gitu kan, suka kumpul berkomunitas gitu kan. Nah, suka berbagi tips dan lain-lain gitu kan. Jadi ketika diminta oleh Pak Warek 3 waktu itu, Pak
Profesor Farihin ya saya terima dengan sukacita, dengan senang hati ya. Dan luar biasa perjalanannya ya. Sukacita bukan suka duka ya. Banyak sukacitanya. Iya, dimanapun selalu tepuk tangan, selalu gembira, itu yang keren ya Kak ya. Tangannya sampai panas. Panas. Kayak gitu Kak. Iya. Baik. Mungkin dari Silakan Kak Tato. Oh, iya. Sekali lagi laki-laki itu mengalah selalu nomor 2, teman-teman. Seperti Kak Iim tadi ceritakan bahwa pramuka itu dari singkatan Racana itu apa tadi Kak singkatannya itu Kak? Ranting Bukan. cabang pramuka. Racana itu ranting cabang pramuka di perguruan tinggi. Seperti Kak Iim tadi ceritakan, di perguruan tinggi juga masih ada pramuka, teman-teman. Bukan hanya siaga, penggalang, penegak, tapi juga ada pandega, nanti bisa ke Garuda dan seterusnya. Mengapa Tato mencintai pramuka? Karena dari kecil diajari oleh guru-guru mencintai tanah airnya. Nah, ini sebagai lambang pramuka ini tanah dan air nih, tanahnya bagian bawah, airnya bagian atas. Kalau pekerjaan itu dicintai ya Kak Iim, jangankan pekerjaan yang ringan teman-teman, yang berat pun jadi ringan. Oleh karena itu mari teman-teman, adik-adik, kakak-kakak dimanapun, cintailah pekerjaan saat ini. Karena saat ini saya juga diberi tugas tambahan sebagai pembina gudeg, maka Kak Haikal saya juga harus mencintai pekerjaan ini. Ingat, pekerjaan itu kalau dicintai jadi indah semuanya. Seperti Kak Iim tadi, indah semuanya Kak Iim ya. Gitu teman-teman. Sukacita. Sukacita. Bukan suka duka tapi sukacita. Gitu Kak, kira-kira perjalanan kami jadi pembina. Wah, perjalanan cukup menarik ya kakak-kakak ini. Bisa dilanjut Kak? Cuman mungkin untuk sekarang itu maba-maba kadang punya persepsi di pramuka tuh apa sih? Kok udah jadi mahasiswa nih kok pramukaan terus gitu. Nah, kira-kira untuk kita ada di pramuka tuh apa sih yang kita dapatkan gitu, poin plusnya gitu tuh Pak, yang mungkin daya tariknya juga yang mungkin dari pendapat Bapak dan kakak-kakak itu. Siapa dulu? Kata dulu boleh. Tuh gantian. Ketertarikan ya menjadi anggota pramuka atau anak-anak kita, pertama ada banyak pilihan. Yang sudah-sudah itu anak-anak kita itu teman-teman hanya ingin sekedar tahu apa sih pramuka, kok sampai mahasiswa ada pramuka lagi kayak anak SD gitu. Masih tepok-tepok. Ya, ada yang ingin cari pengalaman baru. Ada yang ingin menambah ilmu. Ada yang ingin cari teman baru. Nah, setelah mereka masuk ke Racana kita, Syekh Nurjati dan Rara Santang, ternyata teman-teman itu ditemukan semua. Dia memiliki kemampuan skill yang bagus, mampu berbicara dengan baik di depan publik, memiliki kompetensi kepemimpinan, jiwa karakter yang bagus, mencintai tanah airnya, lalu solid dalam bekerja. Betul. Jadi tips-tips itu atau ketertarikan mahasiswa masuk pramuka, ada apa sebenarnya di perguruan tinggi masih ada pramuka. Dan ingat, di pramuka nanti ada kegiatan-kegiatan menarik, nanti barangkali bisa diajak ke luar kampus, misalnya ada camping dan seterusnya. Itu pengantar singkat Kak Iim barangkali ketertarikannya menjelaskan gitu. Kak Sopyan, Kak Haikal, begitu kira-kira ketertarikan mereka. Oke, baik teman-teman semuanya, ya, dimanapun berada, terkait dengan mengapa kok di perguruan tinggi masih ada pramuka, gitu ya? Iya, apa nggak bosan-bosan? Oh beda, pramuka di perguruan tinggi sangat berbeda dengan pramuka-pramuka yang sudah pernah dilalui. Yang jelas, untuk kita bisa mengejawantahkan nilai-nilai kepramukaan, dasar dharma itu justru di perguruan tinggi ini. Nilai-nilai yang luar biasa itu kan kita bisa jabarkan, kita bisa praktekkan, kita bisa implementasi, kita bisa terapkan. Ya, karena di perguruan tinggi ini teman-teman sudah mulai dewasa, ya, cara berpikirnya sudah beda gitu kan. Wawasannya juga gitu kan, pola pikirnya juga. Jadi kita bisa menerapkan nilai-nilai dasar dharma dalam kehidupan kita, dipraktekkan di
Racana, ya. Dan di Racana jangan salah, ya, di perguruan tinggi meskipun kita juga masih ada baris berbaris, tapi untuk adik-adik ya di level-level yang bawah gitu kan, kita misalnya ada kegiatan lomba-lomba ya, semaput baris berbaris, itu memang keren dan itu memang seninya di situ. Iya. Ya, belajar disiplin, belajar kemampuan ya, kecerdasan, mengolah kecerdasan dari situ. Permainan-permainan yang mungkin dianggap sekarang seperti apa sih gitu kan. Ya. Padahal itu luar biasa. Jadi teman-teman perlu difahami bahwa pramuka ya, sebenarnya kita sampai kapan pun berpramuka. Atau sampai setua gini masih gitu Iya, kan? Sama, saya juga karena nilai-nilainya yang luar biasa. Dan jangan salah, di pramuka perguruan tinggi khususnya di Racana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, keren banget. Kegiatan-kegiatannya memang kegiatan yang bisa menunjang kualitas ya, meningkatkan kualitas, bisa menunjang terkait dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan gitu Iya. kan. Kenapa? Karena di Racana itu mereka diajak mandiri ya, belajar berorganisasi, belajar berinteraksi, bersosial. Sulit loh ya. Jadi bukan hanya sekedar datang, duduk, diam. Sulit apa? Artinya sulit ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan publik. Ya. Ya. Sulit ketika kita kemudian tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Karena nanti pada akhirnya kita dituntut untuk itu. Iya. Ya. Jadi teman-teman maba ini harus paham. Ya. Dan pokoknya masuk ke Racana, insya Allah. Ya. Kita ada Perbakmas. Perbakmas itu perkemahan bakti masyarakat. Masya Allah. Itu melatih teman-teman untuk ber-KKN. Jadi sebelum KKN di universitas, Betul. ya, di Racana sudah diajarin dulu, dilatih, dikasih tahu, seperti apa sih berKKN. Ya, ada semacam skup KKN mini, Iya. gitu kan. Kemudian kita juga tidak duduk manis, tidak kegiatan di kampus, di luar kampus, kita ada pengembaraan, ya. Betul. Kita napak tilas, itu kan kita menelusuri alam sebenarnya gitu kan. Nah itu luar biasa keren gitu loh. Kegiatan-kegiatannya sangat membantu kita dalam hal berinteraksi dan bersosial, kemudian bagaimana mental kita, menata mental loh. Betul. Ya, kita sulit bergaul di pramuka nggak ada, ya kan? Ya, teman-teman sudah biasa menghadapi orang misalnya, ya. Untuk sebuah kegiatan, teman-teman itu kan berinteraksi dengan beberapa orang, ya. Bukan hanya di internal kampus, tapi dengan luar kampus. Ini kan suatu kemampuan, ya, yang memang harus dilatih gitu loh. Dan nggak ada di bangku kuliah, kata Tidak ditemukan. tidak diajarkan di bangku kuliah. Makanya kakak-kakak pokoknya Kaim sih bukan berharap tapi berpesan. Ya, buat calon-calon maba untuk bisa bergabung di Racana. Oke. Gitu Kak Haikal, Sofyan. Iya. Perlu ditambahkan? Boleh kalau Iya, Kak, silakan. Iya, jadi gini, luar biasa nih Kak Im nih, bahwa Racana kita itu kiprahnya banyak. Kita bisa dikenal oleh bukan hanya di kampus teman-teman, bukan hanya di sekitar Cirebon saja. Racana UIN Siber bisa dikenal di beberapa perguruan tinggi lain, bahkan bisa insya Allah mancanegara. Karena beberapa tahun yang lalu kegiatan Untuk di Cirebon jadi rujukan, Kak. Iya, jadi rujukan. Beberapa tahun yang lalu kami waktu di Rio ya, Kak Iya. Im, itu juga sempat ada pertemuan antar perguruan tinggi di wilayah Indonesia plus Indonesia, ya. negara tetangga. Jadi ada namanya kegiatan Wirakarya Nasional, teman-teman. Wirakarya Nasional itu pesertanya bisa dari beragam negara. Itu Kak Im. Jadi teman-teman, pramuka adalah wadah untuk mencetak generasi muda lebih berkreatif. Kepemimpinannya dibentuk, public speakingnya dibangun, relationship-nya juga dibentuk lagi teman-teman, kemandiriannya dan kekeluarganya sangat kental. Kita bahagia selalu. Coba bayangkan, sakit hati tepuk tangan, ditambah dari tepuk pramuka. Masaknya gagal, tepuk pramuka. Apapun, betul. Dia enjoy aja dan
dulu kita camping itu makannya masak sendiri. Iya. Dan Racana Win Siber Senurjati tetap masak sendiri. Betul. Tidak mesen catering, teman-teman. Itu kira-kira tambahnya ya Kak Im ya. Iya. Maju bersama Racana Win Siber Senurjati Cirebon. Gitu Kak. Oh iya, sungguh menarik ya tuh. Jadi kakak-kakak atau adik-adik maba nih yang bakal mendaftar ke UIN Siber Senurjati Cirebon, jangan lupa pesannya bisa dilaksanakan dari pesan Kak Iim, Kak Tato. Karena sungguh menarik ini. Jika kita tergabung di Racana, kita bisa merasakan manfaatnya lah, yang dari manfaat tadi disampaikan gitu. Mungkin dilanjut Kak, Ya. ke lingkup yang terkecil lagi. Tadi kan dari gerakan pramukanya nih, sekarang ke Racananya. Dari Racana Pramuka Win Siber ini kan Racananya itu Syekh Nurjati Nyimas Rara Santang. Nah, itu kira-kira sejarahnya itu bagaimana sih, kurang lebih Racana itu apa dan kenapa harus memilih Nyimas Rara Santang Dan Syekh Nurjati? Oh, cocok sekali nih. Ada Senurjatinya saya cerita, Nyimas Rara Santangnya ada di sini. Situ. Jadi begini teman-teman, kakak-kakak semua. Dulu kita tuh namanya IAIN atau UIN Gunung Jati. Sekarang berdiri sendiri. Gunung Jati itu punya guru, teman-teman. Namanya Syekh Nurjati. itu dia. Mengapa diberi nama Syekh Nurjati? Kami mengambil gurunya Gunung Jati. Syekh Nurjati Cirebon. Siapa yang tidak kenal? Makamnya dimakamkan di Cirebon. Gunung Jati juga di Cirebon. Maka kami adalah gurunya dari para guru. Wah. Kenapa nggak Gunung Jatinya? Ya Gunung Jati sudah ada di sana. Ada di Bandung, teman-teman. Kami di Cirebon, gurunya Sunan Gunung Jati, Syekh Nurjati. Jadi pangkalan UIN Siber ini kita pakai Syekh Nurjati. Kalau Rara Santang, siapa dia? Mari kita kenalkan oleh Kak Im. Silakan Kak Im, siapa Rara Santang itu? Ya baik. Kalau sejarah sejarah Pramuka atau Racana. Itu ketika saya mahasiswa, Ya. ya itu sekitar tahun berapa, 1988 atau 89 gitu ya. 89 ya. Kebetulan waktu itu baru pertama kali didirikan Racana ya, karena memang ada instruksi dari Kementerian Agama untuk semua perguruan tinggi yang berada di Kementerian Agama harus punya satuan pramuka gitu kan. Nah, saat itu kebetulan ketuanya, pendirinya Suami pacar saya. Iya. Pacar itu. Iya. Nah, waktu itu namanya bukan Syekh Nurjati Rara Santang, namanya Ampel Gading, Ampel Denta. Iya. Nah, tapi Ampel Gading, Ampel Denta itu kan sejarahnya bukan tokoh-tokoh Cirebon gitu kan. Maka ketika di periode Kak Ajid kalau nggak salah ya, kemudian itu tahun berapa ya? 91 itu berapa itu? Ada 90-an lah. 90-an ya. Itu ada perubahan nama. Ini ya sempat ini juga ya ceritanya. Gitu, tapi akhirnya dengan argumentasi yang tadi Kak Tato sampaikan bahwa kita berada di wilayah Cirebon, maka kita ambil tokoh Cirebon sebagai nama Racana Putra dan Racana Putri, Syekh Nurjati dan Nyimas Rara Santang. Itu Kak Sopyan. Itu Kak. Wah, cukup menarik nih kisah dari Syekh Nurjati dan Nyimas Rara Santang. Nah, kira-kira kalau di Racana sendiri kan dalam suatu organisasi itu ada strukturnya nih Kak. Nah, kira-kira dalam Racana Syekh Nurjati Nyimas Rara Santang ini strukturnya ada apa saja sih Kak kira-kira? Sama dengan organisasi umumnya ya, ada ketuanya, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan divisi. Nah, divisi itu banyak. Di kita itu teman-teman, Syekh Nurjati dan Rara Santang itu ada kegiatan yang unik sekali, berbeda dengan UKM pada umumnya. Ada protokoler.
Wah, mencetak generasi muda menjadi seorang protokol, mampu disiplin waktu, mampu mengendalikan diri sendiri, dan mampu membuat kegiatan IO yang besar. Ada lagi bukan hanya protokoler, teman-teman. Unit-unit kita ini berbeda dengan UKM lainnya. Kalau UKM lainnya kan satu disiplin ilmu nih. Misalnya seni, dia unit seni saja. Olahraga, KIM hanya olahraga saja. Betul. Atau katakanlah saintek saja. HPK, alam. Pramuka itu semua. semua ada. Ada keseniannya, namanya jambu alas. Iya, sanggar seninya Ada pemimpinannya protokoler. Ada, Kominfo juga. ya, ada kemampuan untuk merakit tenda, mendirikan tenda. Bahkan ada namanya susur sungai, perbakmas tadi. Bukan hanya itu, teman-teman. Kadang-kadang dia tuh pramuka dibantukan untuk bencana alam. Betul ya, teman-teman? BPBD kita. Pengentasan kemiskinan, bahkan penyuluhan kesehatan maupun agama. Jadi organisasi di samping ketua, sekretaris, bendahara, divisi, ada 2 kegiatan yang berbeda dengan UKM lainnya. Itulah kehebatannya. Jangan ragu, teman-teman, adik-adik nih, calon mahasiswa dan maba yang baru masuk kemarin, bergabung bersama kami Racana Winsiber Syekh Nurjati. Gitu, Kang Sopyan, Kang Haikal. Iya. Kalau dari KIM, Ya, tadi sudah dijelaskan panjang sama Kak Tato ya strukturnya. Tapi di sini saya akan memperjelas lagi mungkin ya. Kita ada sebutan ya, ada Dewan Harian gitu ya. Iya, Ya, oke. DH itu sama lah ya. Ada ketua, wakil gitu kan, sekretaris, bendahara, kemudian ada unit-unit ada bagian-bagian. Nah, ini yang kerennya Kak Tato. Apa tuh, Kak? Yang kerennya, keren banget nih. Ada Ya, bangetnya, Iya, banget banget. ada bangetnya, Kakak. Pengurusan di Racana itu selain ada DH Dewan Harian, kita ada pemangku adat. Itu yang tidak ada di tempat lain ya. Pemangku adat ini keren. Siapa? Maksudnya sering ngadat orangnya. Enggak Bukan. Oh, bukan. Jadi kita ini setiap kali ada kegiatan-kegiatan besar, kita ada prosesi adat. Nah, siapa yang melaksanakan ini? Itu pemangku adat. Masya Ada Allah. sebutannya Ambu. Ambu itu untuk DH, Oh, ya, untuk salah. ketua Racana Putri itu disebutnya Ambu. Ini di Organisasi pramuka kita. Iya. Oh, ya, oke. di pemangku adatnya, Pemangku di adat. adatnya disebut Ambu. Kemudian untuk KDR. DH ya, ketua putranya disebut apa? Abah. Jadi kita mengambil bahasa dari Bahasa lokal. bahasa lokal Jawa Barat, Abah dan Ambu. Ya. Kemudian ada pemangku adatnya, ketua pemangku adatnya namanya Aki. Untuk Aki-aki. Putra. putra. Oh. Sama Nini. Nininya ke saya. Aki, Nini. Kembali kan. Nini. Nah, itu kemudian ada Mamang, ada Bibi sebutannya itu Masya kan. Allah. Ada Mamang, ada Bibi, ada Uwa gitu ya. Itu Kalau panggilan-panggilan kesayangan daerah. ya, jadi kita pakai panggilan daerah kayak gitu. Jadi kayak saya kadang manggil ke ketua DH kan Ambu, gitu kan. Kemudian ke yang cowoknya, yang Aki. Abah. ya, ke Aki. Nah, yang pemangku adat ini lebih kepada pembinaan untuk SKU dan lain itu penanggung jawabnya itu. Kalau DH itu kan Dewan Harian. itu kegiatannya keluar. Oke. Nah, ya, kalau yang pemangku adat lebih kepada Internal. pembinaan internal. Itu teman-teman. Keren kan? Jadi bagi tugasnya juga harmonis. Keren Kayak banget. rumah tangga ikatan cinta. Nah, gitu. Cemara. Keluarga Cemara. Atau yang baru-baru ini. Jadi unik Ada ya. tuh. Unik. Nanti kegiatan prosesi adatnya juga unik. Kita ada lengsernya, ya. Ada cuci kaki, cuci tangan, Betul, pengalungan bunga juga. Kembangnya warna 7 rupa. Kembangnya ya. Masya Allah. Bergabung adik-adik biar tahu kembang 7 rupa. Itu. Baik. Nah, berarti memang punya identik tersendiri ya. Iya, Ya, Kak. identitas sendiri. Keren. Nah, cuman ada lagi pertanyaan, mungkin
maba-maba tuh kadang kalau mau ikut organisasi itu khawatir tentang IPK yang turun, nggak bisa manajemen waktu karena apa namanya banyak kegiatan dan tugas kuliah gitu yang akhirnya berbentrokan sampai mungkin bisa depresi dan lain sebagainya. Waduh, keren. Nah, kira-kira tips dan trik dari kakak sendiri nih, Kak Tato dan Kak Iim, sebagai yang bahkan udah pernah melewati masa-masa itu juga Iya. untuk bisa bergabung di Pramuka tuh gimana gitu. Siapa dulu nih Kak? Silakan. Baik teman-teman, ini pertanyaannya nih bagus sekali ya. Adik-adik ini jangan khawatir. Anak-anak Pramuka Racana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon anaknya cerdas, tangkas, dan berkualitas, berintegritas, kerjanya tuntas, tas yang lainnya. Tas. Kan jadi dilatih protokol itu, terampil manajemen waktu, Betul. kapan berpramuka, kapan kuliah, kapan ikut menjaga orang tuanya, kapan menjaga pasangannya, Kalau ada. Kalau ada. kapan menjaga perasaan si dia. Waduh. Jadi semua dijalankan profesional teman-teman. Justru anak-anak pramuka di UIN Siber ini lulus tepat waktu karena pandai memanfaatkan waktu dengan baik. Disiplinnya oke, bukan diselipin tapi disiplin. Itu kayak kalau diselipin tuh yang lain. Jadi teman-teman nggak usah ragu, bergabunglah bersama Racana. Itu Kak Iim, silakan tambah dikit aja Kak Iim. Ya, teman-teman semuanya ya, ini calon maba khususnya. Jadi sebuah konsekuensi kita masuk ke sebuah perguruan tinggi, konsekuensinya adalah luar biasa. Tugas banyak. Ya. Jangankan para mahasiswa, Betul. dosen tugasnya banyak. Masya Allah, gitu kan. Jadi itu sebuah konsekuensi, sebuah keharusan. Ya. Ya. Dan kemudian kita bukan hanya melulu kuliah, datang, duduk, dengar, pulang. Itu udah nggak zaman, Ya. nggak zaman. Anak pramuka beda. Pramuka beda. Ya. Artinya apa? Ya, ketika kita kemudian ada tugas ini A B C gitu kan dari dosennya ini A B C gitu kan, tetap kita punya konsekuensi, punya tugas untuk menyelesaikan kegiatan Studi hidup. tepat waktu. Dan itu justru membantu kita berinteraksi dengan teman-teman, itu ada komunikasi, Ya. bisa membantu informasi. Oh, tugas ini begini loh, tugas ini begitu loh. Daripada duduk diam datang gitu ya, kuliah itu aja formal gitu kan, nggak ada ya kupu-kupu. Bahasa sekarang. Kupu-kupu, tidak ada pengalaman lain. Ya, Gitu Kak Sofyan. Kak Haikal, jadi mari. kalau saya ya selalu menyarankan kepada anak didik saya, kepada mahasiswa saya, kalian harus ikut organisasi, apapun itu organisasinya. Tetapi untuk Racana lebih keren. Sekali lagi tuh. Lebih keren. Iya, pokoknya karena bukan hanya sekedar disiplin ya, Ya. kita banyak sekali yang ilmu yang diserap dari Racana. Dan teman-teman, pengelolaan hati di samping tadi manajemen waktu, ada pengelolaan hati. Happy lah. Di Racana kan selalu happy. Kita kayak keluarga, itu lebih penting. Ya, Nah, jadi kita ketika ada yang kesulitan persoalan tugas, kita dikomunikasikan, Betul. kemudian teman-teman saling bantu, gitu kan. Oke. Jadi tidak diselesaikan sendiri. Justru yang tidak berorganisasi, apalagi tidak bergabung di Racana, akan lebih sulit untuk Mengadaptasikan menyelesaikan. diri Iya. sendiri. Iya, karena ya manajemen waktunya itu kan kita sudah tertata, kita sudah terlatih gitu kan. Jadi teman-teman semuanya calon maba, yuk rame-rame kita ikut di Racana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Biar ditunggu lebih adik-adik, berkualitas. kakak ditunggu ya. Iya, Kehadirannya. Ditunggu banget nih. Iya. Itu Kak Sofyan, Kak Haikal. Oh iya. Oke, nah mungkin di sebelah sana udah ada yang mengingatkan Kak. Iya, betul. Ada kode-kode, Luar ada nih, kode-kode ya. udah melambai-lambai tangan. Ternyata Saatnya kita harus harus mengakhiri kegiatan ini. mengakhiri kegiatan ini. Iya, bincang-bincangnya udah selesai. Iya. Bincang-bincangnya mungkin sampai sini dulu Kak. Iya. Bisa mungkin nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan bincang-bincangnya atau kakak-kakak yang masih penasaran boleh ikut bergabung biar tahu lebih jauh Iya. bagaimana. Kak, ada kontak personnya nggak barangkali dari kakak-kakak? Nanti muncul di sini ya. Ada. Iya.
Ya. Bagian di Nanti belakang. bisa dimasukkan ke grup WA ya sebelum Benar. mereka gabung Nanti, juga ya. hubungi kontak di bawah ini. Di sini. Oke. Jadi kalau mau lebih tahu, ayo join di Racana Winsi Bersinur Jati Cirebon. Mungkin kita akhiri ya Kak pertemuan kali ini. Siap. Dan mungkin nanti akan ada episode-episode lain yang bakal lebih asik dan menarik tentunya. Betul. Mungkin dari saya selaku host Sofyan pamit undur diri dan Dan saya Haikal pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita bersatu dalam satya dan